الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اكتفاء الآثار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وعذبوه لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dikejutkan, dikagetkan dengan fakta yang luar biasa tentang remaja-remaja di negeri kita Indonesia. Disebutkan bahwasanya 20,9% terjadi angka kehamilan di luar nikah di Indonesia. Belum lagi disebut dalam survei 63% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Belum lagi kasus aborsi, 2,6 juta kasus per tahun dilakukan aborsi setiap tahunnya. Dan Indonesia termasuk negara 10 besar dengan penderita HIV terbanyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan 63% remaja anak muda kita pernah melakukan zina wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi di negeri kita Indonesia ini karena begitu dilegalkannya perzinaan, begitu mudahnya dilakukan perzinaan, apalagi perzinaan tersebut berkedok dengan nama pacaran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan tegas bahwa Allah melarang segala bentuk yang mendekati perzinaan, baik dengan nama apapun. Segala bentuk yang mengantar kepada perzinaan haram hukumnya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinaan, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat yang membawa pada kerusakan. Disebut dalam tafsir Al-Baydawi, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perzinaan, ai bil azmi. Jangan berzina, keinginan untuk berzina saja jangan. Atau bil ityan muqaddimatha, atau melakukan pendahuluan perzinaan. Berteman dengan wanita yang bukan mahram, ber-SMS-an, melakukan kontak hubungan dengan wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat, itu semua
termasuk dalam muqaddimah zina, pendahuluan zina. Dalam ayat ini Allah tidak melarang zina secara langsung, tapi melarang umat Islam mendekati perbuatan zina. Sehingga jangankan zina, mendekati perbuatan zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah fitnah besar, musibah besar menimpa pemuda-pemudi kita. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar, padahal sebenarnya perbuatan yang dianggap wajar ini sebenarnya besar di sisi Allah. Perbuatan tersebut adalah yang dinamakan dengan pacaran. Hubungan pranikah antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini biasanya dilakukan oleh sesama teman sekelas atau sesama rekan kerja dan yang lain-lainnya. Namun yang kita sayangkan, perbuatan yang keji ini telah menjamur di masyarakat. Bahkan sebagian besar televisi menayangkan sinetron-sinetron, adegan-adegan tentang pacaran di sekolah maupun di kantor. Hal ini termasuk merusak moral kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terjadinya aborsi, terjadinya hamil di luar nikah, terjadinya HIV/AIDS, itu semuanya tidak lepas daripada buntut daripada perzinahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Akibatnya sangat buruk. Namun anehnya, banyak orang tua membiarkan anaknya berpacaran, membolehkan anaknya berpacaran, bahkan terkadang mendukung anaknya berpacaran. Orang tua yang seperti ini termasuk orang tua yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan kepada semua hamba-Nya, tidak terkecuali. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah. Tapi ada hamba-hamba tertentu yang tidak dapat ampunan Allah. Di antaranya ad-dayyus. Siapa itu ad-dayyus? Yaitu orang yang rela, orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, orang tua yang membiarkan anaknya berpacaran. Ini tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan orang tua yang seperti ini, yang membiarkan anaknya berpacaran, yang membiarkan anaknya berhubungan dengan laki atau wanita yang bukan mahramnya, nanti akan dituntut oleh anak-anaknya di hari kiamat. Ketika anak-anaknya digiring ke api neraka, dimasukkan ke api neraka, anak-anak tersebut menjerit, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb, wahai Tuhan kami masuk neraka, kami tersesat, kami rusak moral, kami bejat, kami berzina. Ini semua gara-gara orang tua kami, ya Allah. Mereka membiarkan kami, ya Allah. Mereka membiarkan kami terjerumus dalam maksiat, sehingga kami terjerumus dalam neraka. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, karena orang-orang tua kami membiarkan kami masuk neraka. Oleh karena itu, ya Allah, adablah dua orang tua kami, ya Allah. Masukkan ke neraka
bermaksiat, dan laknatlah mereka dengan hal yang besar. Waliyahulillah. Jangan sampai kita termasuk orang tua yang nanti akan diseret oleh anak-anaknya ke api neraka. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu, anak adalah titipan Allah. Putra putri kita adalah amanah daripada Allah. Jika kita tidak menjaga amanah tersebut, jika kita tidak menjaga anak-anak kita dari perbuatan dosa, daripada maksiat, niscaya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian semua ini adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana Anda memimpin keluarga Anda, bagaimana Anda memimpin anak-anak Anda. Jika amanah tersebut kita laksanakan dengan baik, kita akan diajak, dituntun oleh anak-anak kita masuk surga. Tapi sebaliknya, jika kita membiarkan anak kita bermaksiat, membiarkan anak kita berzina, membiarkan anak kita berpacaran, maka bersiap-siaplah anak-anak tersebut yang nantinya akan menyeret orang tua yang ke api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga putra putri kita daripada perbuatan zina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak daripada remaja di negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak muda kita seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang mana mereka tidak akan bisa digoda oleh apapun dan siapapun. Mereka selalu teguh memegang iman sampai di akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah khaliq al-anam wa hakim al-ahkam, amarna bil-ittihad wal-i'tisam bihamdillahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi la'allakum bis-sa'adati fid-darain. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة المسلمين وانصر جيوش الموحدين وأهلك
الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر